Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Fatulanan. Saya dari kelas Kewirausahaan 3 Universitas Mercubuana. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menjelaskan mengenai presentasi dari usaha yang ingin saya jalankan. Nah, langsung saja kita masuk ke slide yang kedua. Nah, di slide yang kedua ini ada founder atau pendiri dari usaha ini. Ide awalnya diciptakan oleh saya pribadi, dan di sini karena kelas kewirausahaan 3 ini dengan sistemnya satu harus dari kelas KWH 3, tiga lainnya itu bisa dari luar kelas KWH 3 satu universitas atau teman-teman dari luar universitas, sahabat, kakak, adik, ataupun saudara. Nah, di sini saya mengajak 3 rekan saya yang saya anggap bisa untuk menjalankan ide bisnis yang saya ciptakan ini. Yang pertama itu ada Dendi Septian Jailani. Nah, dia ini sebagai rekan saya yang saya ajak, dan dia ini bersedia untuk jadi pemilik modal. Jadi, dia yang akan menyuplai modal-modal untuk menjalankan usaha ini. Nah, dia ini saat ini sedang berkuliah di Stikes Banten sebagai perawat. Yang kedua ada saya sendiri sebagai marketing dan manajemen sosial media. Yang ketiga, ini ada Kenny Pradana, pemilik angkringan, atau nanti dia ini sebagai mitra usaha. Nanti akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Yang keempat itu ada Fatur Alkazar Istohari sebagai juru masak. Nanti dia akan saya jelaskan lagi di slide berikutnya. Dia ini sedang berkuliah di Universitas Tirta Ageng Sultan Ageng Tirta Yasa. Sorry. Jadi lanjut aja ke slide berikutnya. Nah, ini ada penjelasan singkat mengenai ide usaha yang akan saya jalankan, yaitu Makan Kue dengan tagline-nya The Real of Taste. Nah, Makan Kue ini merupakan sebuah inovasi terbaru berupa hidangan nasi yang dipadukan dengan pop chicken serta dikemas secara sederhana namun mudah dinikmati dan dibalut dengan special sauce. Bisa dimakan kapanpun, dimanapun secara mudah. Nah, awal ide saya menciptakan ide bisnis ini itu saya melihat karena peluang usaha di bidang makanan jajanan itu sangat tinggi. Apalagi sekarang dengan bantuan sosial media, dengan bantuan kurir online seperti ojek online seperti itu dan sejenisnya, itu mempermudah untuk mendapatkan customer atau peluang bisnisnya semakin besar. Jadi menurut saya makanan ini sebagai sebuah usaha yang nggak istilahnya itu nggak ada matinya gitu. Jadi kenapa saya milihnya Makan Kue? Makan Kue ini kan seperti rice box. Jadi saya melihat berbagai makanan sejenis. Saya juga beberapa kali sering beli juga. Jadi makanan tersebut itu menurut saya simple. Terus dia itu mudah dibawa, dinikmati di mana aja, kapanpun, dimanapun gitu kan. Entah itu bisa di mobil, di rumah, atau di jalan, atau dimanapun itu, karena dia bentuknya sangat simple, kotak gitu aja. Makannya juga ada yang pakai sendok, ada yang pakai sumpit, dan di situ tuh jadi nasi dengan lauknya. Nah, kebetulan lauknya ini saya pilih chicken pop, kayak ayam goreng yang dikecil-kecil dan nanti dibalut oleh sausnya itu akan dibuat sedemikian rupa, jadi bisa kita punya ciri khas tersendiri. Lanjut aja ke slide yang nomor 4. Nah, di sini ada customer segmentation. Jadi produk ini sebenarnya nargetinnya seluas-luasnya untuk customer, cuman untuk melihat dari pasarnya sendiri, karena remaja dan dewasa itu nggak semua orang dewasa suka atau mau beli, tapi di sini kita targetinnya itu remaja hingga dewasa. Nah, karena potensinya itu menjanjikan. Dari pelajar itu 14 sampai 17 tahun, mahasiswa atau pekerja itu 18 sampai 25 tahun. Jadi yang senang jajan-jajan. Nah, lanjut aja ya ke slide nomor 5. Nah, value-nya apa sih yang menarik dari produk ini ya? Hal utama dari produk ini terletak ya pada kemasannya yang sederhana. Kembali lagi dengan apa yang saya bilang tadi.
Jadi kalau kita punya kemasan yang sederhana, mungkin orang tuh mau beli, jadi nggak perlu ribet, dan nggak perlu bawa nenteng-nenteng berat-berat untuk mau makan, karena kan orang tuh seneng ya jajan-jajan, seneng ngemil-ngemil. Di sini tuh saya ciptakan sebuah hidangan di mana bisa bisa membuat perut kita itu lumayan kenyang dengan makanan yang saya ciptakan ini. Terus harganya juga saya buat terjangkau, karena dari makanan-makanan sejenis yang seperti ini rata-rata harganya itu lumayan mahal atau sama sama seperti makanan-makanan besar lainnya. Jadi kalau kita makan di restoran sama beli makanan yang sejenis kayak gini, itu harganya nggak beda jauh. Nah, terus juga ini dari segi rasa saya buat yang berbeda, diciptain kuncinya itu sebenarnya ada di ayamnya dan spesial sausnya ini. Jadi yang ngebedain dari kompetitor-kompetitor lainnya. Nah, makanan ini juga bahan-bahannya sederhana banget, bisa ditemuin di mana aja, gampang. Dan terus pembuatannya juga praktis banget, siapa aja bisa membuat di rumah atau dimanapun, dan bisa dinikmatin kapan aja sih. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada marketing strategi. Jadi promosi yang bakal kita gunain itu, atau marketing strategi yang bakal kita gunain itu, pertama ada promosi. Jadi promosinya menggunakan media sosial. Jadi ada manajemen yang dilakukan oleh membuat manajemen media sosial yang dilakukan oleh tadi saya sendiri untuk mengemas gimana caranya media sosial ini bisa menjadi daya pikat orang untuk melihat bahwa wah ini sepertinya makanannya enak dan menarik gitu loh. Jadi manajemennya nggak asal cuman foto upload, tapi benar-benar dipikirin banget apa yang mau diupload, apa yang mau dipromoin, gimana caranya, itu benar-benar dipikirin banget untuk menarik konsumen. Nah, yang kedua itu ada packaging yang sederhana dan kekinian, namun ada nama produk beserta media sosial dan telepon yang bisa dihubungi. Jadi packagingnya itu nanti akan dibuat seperti rice box pada umumnya, tapi dibalut dengan ntar ada nama produknya, terus ada sosial medianya atau nomor teleponnya. Jadi orang bisa inget makanan ini itu punya siapa, mereknya apa, terus ada media sosialnya biar bisa lihat-lihat, terus ada nomor teleponnya kalau mau pesan atau apa lebih mudah. Nah, di sini ada penjualan online-nya nanti lewat media sosial dan berpartner dengan kurir online. Jadi ntar di media sosial itu akan ada nomor WhatsApp, di mana nomor WhatsApp itu untuk pesan makanannya tersebut nanti bakal kita kerjasama dengan kurir ojek online. Sistemnya makanannya dipesan dulu, baru nanti kita yang anterin dengan kurir ojek online. Jadi bukan misalkan di GrabFood atau GoFood itu udah ada, karena kita sistemnya homemade, rumahan. Jadi kemungkinan awalnya bakal seperti itu dulu. Beberapa orang misalkan satu hari itu ada 10 orang yang pesan, dan setelah selesai dibuat nanti akan dikirim melalui kurir ojek online. Oke, selanjutnya mohon maaf tadi karena ada kendala di handphonenya Low, videonya agak kepotong. Selanjutnya itu ada penjualan secara offline di angkringan salah satu anggota kami. Jadi tadi di awal sudah saya katakan bahwa salah satu anggota kami itu nantinya akan ada yang mau buka angkringan setelah habis lebaran ini rencananya, cuman karena kondisi yang seperti ini sepertinya akan diundur. Kenapa kita milih angkringan itu sebagai sarana jualan secara offline? Karena kita merasa bahwa harga yang kita tawarkan itu cukup terjangkau, sehingga harga jual makanan yang di angkringan dan harga makanan yang kita jual itu tidak terlampau jauh, jadi masih masuk untuk ukuran harga. Terus yang selanjutnya itu ada endorsement selebgram. Di zaman yang sekarang ini media sosial itu membawa pengaruh yang cukup baik ya untuk dari sisi marketing penjualan suatu usaha apapun itu. Jadi selebgram ini nanti bakal promoin misalkan review segala macam, jadi nanti kita bisa dapat feedback yang cukup baik, cukup positif. Tapi setiap selebgram itu kan mempunyai harga yang berbeda-beda dari segi jasa reviewnya. Mungkin itu termasuk kendalanya sih.
Oke, lanjut aja ke slide yang berikutnya, nilai tambah produk. Ada bahan makanan yang mudah ditemui. Untuk bahan makanan yang kita gunakan itu bahan makanan yang sederhana, mudah ditemui di pasar, di supermarket, di tempat-tempat pembelanjaan terdekat, bahan-bahan makanan terdekat. Terus juga ada jenis makanan yang familiar di Indonesia. Makanan yang kita hidangin itu makanan yang orang Indonesia itu pasti udah tahu lah bahan-bahannya apa aja. Nasi, ayam, dan saus. Itu tuh mudah banget untuk orang Indonesia tahu dan familiar aja di lidah orang Indonesia. Proses pembeliannya mudah. Nanti kita buat proses pembeliannya itu mudah dari sosial medianya, itu nanti bakal ditaruhin nomor WhatsApp. Jadi pembeli itu lebih mudah untuk akses pembelian ke kitanya. Terus akan ada promo-promo tertentu. Jadi promo-promo tertentu ini misalkan kayak 17 Agustus. Jadi misalkan beli produk kami itu 10 misalkan, nanti bakal gratis ongkir atau gratis potongan harga itu 17%. Terus juga harganya terjangkau setelah kita pikir-pikir, setelah kita hitung-hitung. Jadi dari pembelian packaging, pembelian bahan makanan segala macam itu harga 15.000 itu dinilai udah cocok banget untuk kantong-kantong orang Indonesia. Nah, terus juga di sini ada media sosialnya, makan_kuy_. Itu udah ada media sosialnya di Instagram, bisa dicek aja. Terus ada nomor WhatsApp-nya juga di situ. Nah, selanjutnya itu ada video cuplikan di mana kita juga udah pernah coba buat packagingnya dibalut dengan stiker makan kuy supaya orang mudah ingat. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan saya tidak bisa menampilkan bentuk makanan secara langsung karena keterbatasan satu dan lain hal. Jadi mungkin ini video yang waktu beberapa bulan lalu pernah saya ambil videonya tentang packagingnya itu sendiri. Oke, silahkan dilihat. Nah, ini dia videonya. Nah, video ini juga sekaligus mengakhiri presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.